Tersedianya air minum, sanitasi, dan perilaku hidup sehat seperti cuci tangan memakai sabun di air yang mengalir dan akses jamban yang layak dapat meningkatkan kualitas gizi serta produktivitas masyarakat. Pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang ramah memberikan masyarakat rasa yang aman dan nyaman, termasuk kepada penyandang disabilitas serta seluruh masyarakat yang memiliki ruang gerak yang terbatas. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat tutorial pembangunan fasilitas umum, sarana air minum, dan sarana sanitasi sekolah yang ramah disabilitas. Yuk kita simak video berikut ini. Pembangunan yang ramah disabilitas adalah kegiatan pembangunan yang melibatkan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat, termasuk orang dengan disabilitas serta dapat mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat untuk mencapai kesetaraan hak asasi manusia. Fasilitas jamban yang layak merupakan hal yang wajib untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang sehat dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik dan dapat menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan murid secara optimal. Pada kesempatan ini saya menjelaskan terkait pembangunan toilet ramah disabilitas. Dalam perencanaan, kami diwajibkan memenuhi 8 unsur, di antaranya tinggi toilet kisaran 45-50 cm sesuai dengan ketinggian kursi roda. Di dalam ruang cukup untuk berputar kursi roda apabila pengguna kursi roda memasuki ruangan tersebut. Di dinding ada pegangan sehingga sebagai alat bantu untuk menuju toilet atau menuju jamban. Kemudian kran menggunakan kran pengungkit dan ketinggiannya kisaran 70-90 cm. Kemudian lantai menggunakan tegel yang tidak licin. Menuju keluar, pintu dengan menggunakan pintu geser, membuka dan menutup dengan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian di luar ini ada rambu-rambu sebagai penunjuk bahwa toilet tersebut adalah toilet ramah disabilitas. Di luar ada tegel warna kuning menuju toilet sebagai penuntun kaum disabilitas. Standar jamban sekolah terdiri dari: pertama, ruang jamban minimal sebanyak 4 unit terbagi atas 2 unit jamban laki-laki dan 2 unit jamban perempuan yang dipisahkan oleh dinding bangunan atau dapat ditambah tergantung jumlah murid yang ada. Kedua, jamban laki-laki atau perempuan masing-masing memiliki perbedaan, yaitu jamban inklusif terdiri dari kloset duduk, besi pegangan di belakang kloset duduk, dan samping kloset duduk. Ketiga, terdapat area manuver yang cukup bagi penyandang disabilitas agar dapat berputar di depan ruang jamban agar dapat masuk dan keluar dengan lancar. Keempat, jamban dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci dan dibuka untuk keamanan dan keselamatan pengguna jamban. Pemasangan pintu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang disabilitas. B. Pintu keluar atau masuk utama memiliki lebar manfaat bukaan minimal 90 cm. C. Di daerah sekitar pintu dihindari adanya perbedaan ketinggian lantai. D. Kunci toilet dan grendel dipilih sehingga bisa dibuka dari luar jika kondisi darurat. E. Pada tempat yang mudah dicapai seperti daerah pintu masuk dianjurkan menyediakan tombol bunyi darurat. F. Jika menggunakan pintu geser secara manual, maka pembukaan pintu harus terbuka penuh dan pada bagian bawah pintu mudah digeser. Sarana cuci tangan merupakan kelengkapan untuk menjaga kebersihan diri dan melatih kebiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Keberadaan sarana CTPS dapat mencegah penyakit berbahaya seperti diare, infeksi kulit, dan berbagai macam penyakit lainnya. Sarana CTPS yang dibangun harus ideal sesuai dengan desain inklusif disabilitas sehingga semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya. Kran komunal ini mengakomodir
lansia di sekeliling lokasi yang menggunakan kursi roda. Akses menuju kran komunal landai, lancar, mudah untuk dijangkau. Kemudian kanan kiri akses ada pegangan tangan sehingga sebagai alat bantu untuk menuju kran komunal. Di dinding dekat kran juga dilengkapi dengan pegangan tangan untuk penahan agar tidak terlalu ke depan. Selanjutnya luasan lokasi ini cukup untuk manuver kursi roda. Ketinggian kran kisaran 70 sampai 90 cm sesuai dengan ketinggian kursi roda. Kemudian di depan kran komunal ini ada bangunan penahan roda kursi bagian depan sehingga meminimalisir kemungkinan kursi roda masuk drainase pembuangan air. Memang kami lengkapi dengan drainase pembuangan, diharapkan air yang digunakan tidak mengenang dan langsung habis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jamban sekolah dan CTPS yang ramah untuk disabilitas, yaitu: pertama, ukuran ruangan. Ukuran dasar ruang mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunaannya. Ukuran dasar ruang ini disesuaikan dengan sarana SPAMS yang telah dibangun. A. Ukuran ruangan yang diterapkan perlu mempertimbangkan fungsi sarana SPAMS yang dibangun. B. Untuk bangunan sarana sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang dibangun harus menggunakan ukuran dasar maksimum. C. Ukuran dasar tersebut harus tetap memperhatikan asas-asas aksesibilitas dapat tercapai. Kedua, pada ram atau jalur jalan harus memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan sarana. A. Kemiringan suatu ram tidak boleh melebihi 7 derajat. Dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 dan ini tidak termasuk awalan dan akhiran ram. B. Kemiringan suatu ram di luar bangunan tidak boleh melebihi 6 derajat dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10. C. Panjang mendatar dari ram dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan lebih rendah dapat lebih panjang. D. Lebar minimum dari ram 95 cm tanpa tepi pengaman dan dengan 120 cm dengan tepi pengaman. E. Muka datar atau bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. F. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur sehingga tidak licin pada saat hujan. G. Lebar tepi pengaman ram Kanstin low curb 10 cm. Dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ram. H. Ram harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ram saat malam hari. I. Ram harus dilengkapi dengan pegangan rambatan yang dijamin dan pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65-80 cm. Ketiga, rambu dan marka memiliki fungsi untuk memberikan informasi, arah, penanda, atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas. A. Perencanaan teknis pada rambu atau marka dibutuhkan pada A. Jamban sekolah. B. Tempat CTPS. B. Persyaratan rambu yang digunakan antara lain A. Rambu huruf timbul yang dapat dibaca oleh tunanetra dan penyandang cacat lain. B. Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga mudah dan cepat ditafsirkan artinya. C. Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional. D. Rambu yang menerapkan metode khusus, misal pembedaan perkerasan tanah, warna kontras, dan lain-lain. E. Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. F. Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3:5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1:5 dan 1:10. G. Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca. C. Lokasi penempatan rambu.
A. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang. B. Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya. C. Cukup mendapat pencahayaan termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap. D. Tidak mengganggu arus, pejalan kaki, dan lain-lain. Dan sirkulasi, buka tutup pintu, dan lain-lain. Aksesibilitas penyandang disabilitas di lingkungan fasilitas publik adalah amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang harus diimplementasikan. Itulah kenapa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satunya fokus dalam pembangunan fasilitas umum, sarana air minum, dan sarana sanitasi sekolah yang ramah disabilitas. Melalui pembangunan yang inklusif disabilitas, diharapkan semua pembangunan dapat membantu anggota masyarakat, serta dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk kesetaraan hak asasi manusia. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya. Salam PAMSIMAS!